Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dr. Randa Kurniana Bektiningsih MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling beserta teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 7 menjelaskan tentang topik mengenai mengenal kualitas pribadi seorang pendidik. Baik, sebelum kami memulai pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 7. Untuk yang pertama ada saya sendiri, Nadia Syedsa Isdihar dengan NIM 4401141948. Kemudian ada rekan saya Ingrid Ranesti Clarita Hadi dengan NIM 4401141911. Kemudian ada rekan saya Andri Rosdianto dengan NIM 1401141925. Dan yang terakhir ada rekan saya Aulia Nurul Faizah dengan NIM 1401149260. Nah, di dalam video ini kami akan membahas 6 topik. Yang pertama adalah untuk mengetahui pengertian kepribadian pendidik. Yang kedua ada memahami kompetensi kepribadian sebagai bentuk pengembangan kepribadian pendidik. Yang ketiga ada memahami pendidikan karakter dalam pembentukan kepribadian. Yang keempat ada memahami karakteristik guru yang baik. Yang kelima mengetahui kepribadian pendidik yang dapat memunculkan sosok guru ideal. Dan yang terakhir untuk mengetahui standar kompetensi yang harus dimiliki guru ideal di era digital. Baik, untuk topik yang pertama kita akan membahas tentang kepribadian pendidik. Menurut George Herbert Mead, kepribadian merupakan tingkah laku pada manusia yang berkembang melalui perkembangan diri. Dalam arti sederhana, kepribadian merupakan sifat hakiki individu yang tercermin pada sikap dan perbuatannya yang membedakan individu yang satu dengan individu yang lainnya. Istilah pendidik merupakan istilah lain yang digunakan untuk merujuk pada makna guru. Pendidik di lembaga persekolahan disebut dengan guru. Kedua istilah tersebut bersesuaian, artinya bedanya adalah terletak pada lingkungannya. Jika guru hanya di lingkungan pendidikan formal, sedangkan pendidik berada di lingkungan pendidikan non-formal. Nah, di sini dapat kita lihat kepribadian guru dapat diartikan sebagai perilaku seorang guru yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam mewujudkan dirinya sebagai pribadi yang mandiri untuk melaksanakan transformasi diri, identitas, dan pemahaman diri, serta memiliki nilai-nilai luhur yang terpancar dari dalam dirinya. Kepribadian merupakan landasan utama bagi perwujudan diri seorang guru yang efektif baik dalam melaksanakan tugas profesionalnya di lingkungan pendidikan dan di lingkungan kehidupan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas beberapa indikator yang terdapat dalam kepribadian. Yang pertama ada bertanggung jawab, yang kedua adalah tidak emosional, yang ketiga adalah lemah lembut, yang keempat tegas tapi tidak menakut-nakuti, dan yang kelima ada dekat dengan peserta didik. Untuk yang pertama adalah bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah perasaan kuat yang disertai dengan kebulatan tekad untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Untuk yang kedua, tidak emosional. Stabilitas emosi sangat penting bagi guru karena kondisi siswa yang berbeda-beda. Ada yang mudah diatur, ada yang sulit diatur, ada yang sengaja memancing kemarahan guru, dan ada juga yang menggerutu di belakang. Nah, dari sini diperlukan stabilitas emosi, jangan sampai guru itu terpancing dengan peserta didiknya. Untuk yang ketiga adalah lemah lembut. Lemah lembut adalah cerminan hati yang penyayang dan penuh penghormatan. Lemah lembut membuat murid segan, senang, dan hormat. Seorang guru yang berbicara dengan halus kepada muridnya akan dikenang murid dan membekas dalam hatinya. Yang keempat adalah tegas tapi tidak menakut-nakuti. Nah, seseorang guru ini harus tegas, adil, dan tidak boleh membeda-bedakan antara murid yang satu dengan murid yang lainnya.
Nah, di sini jangan sampai menakut-nakuti dengan sesuatu yang tidak layak, misalnya diancam, dikeluarkan dari sekolah. Dan untuk yang terakhir adalah dekat dengan peserta didik. Kedekatan membawa efek yang positif bagi pembelajaran. Kedekatan ini akan menciptakan hubungan batin dan keakraban dalam bergaul antara guru dan peserta didik. Kemudian untuk topik yang kedua, kita akan membahas tentang kompetensi kepribadian sebagai bentuk dari pengembangan seorang pendidik. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesesuaian dan mutu pendidikan karakter, Kementerian Pendidikan Nasional ini mengembangkan Grand Design pendidikan karakter untuk setiap jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan. Grand Design menjadi rujukan konseptual dan operasional pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian pada setiap jalur dan jenjang pendidikan. Kemudian kita akan membahas tentang konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial kultural. Ada 4 konfigurasi karakter. Yang pertama ada olah hati atau spiritual and emotional development. Yang kedua ada olah pikir atau intellectual development. Yang ketiga ada olahraga dan kinestetik atau physical and kinesthetic development. Dan yang terakhir ada olah rasa dan karsa atau affective and creativity development. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan karakter dalam pembentukan kepribadian. Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dikatakan bahwa perubahan dan pembaruan sistem pendidikan tergantung pada penguasaan kompetensi guru. Maka harus ada upaya yang komprehensif untuk meningkatkan kompetensi guru, dan dalam hal ini adalah kompetensi kepribadian. Ada kompetensi kepribadian yang dikembangkan, antara lain, yang pertama bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial, dan budaya nasional. Yang kedua menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang keempat menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Yang terakhir menjunjung tinggi kode etik guru. Sebagai tenaga pendidik, guru ini memiliki peran utama yaitu mengajar. Memiliki karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Kepribadian yang mantap dari seorang guru akan memberikan teladan yang baik terhadap anak didik maupun masyarakat. Sehingga guru yang tampil sebagai sosok yang patut digugu atau ditaati dan ditiru, atau dicontoh sikap dan perilakunya. Guru yang memiliki kompetensi kepribadian yang baik akan mempengaruhi cara mengajar sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Dalam Suprihatiningrum tahun 2013 halaman 106 mengatakan bahwa kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi siswa dan berakhlak mulia. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu ada materi mengenai guru yang baik, karakteristik guru yang baik. Guru yang berkepribadian baik memiliki sifat ekspektatif dengan 3 arah ekspektasinya, yaitu yang pertama adalah seorang guru harus bisa diharapkan. Yang kedua, guru juga harus bisa memberikan harapan. Dan yang ketiga, seorang guru harus bisa menaruh harapan penuh pada profesi keguruannya. Yang pertama, seorang guru harus bisa diharapkan oleh manajemennya, oleh para orang tua siswa, dan oleh para siswa sendiri untuk bisa bekerja secara produktif, sehingga menghasilkan siswa yang cerdas dan bisa mendampingi seluruh siswanya belajar. Yang kedua, seorang guru harus bisa memberikan harapan, artinya harapan kepada para siswanya bahwa seorang siswa bisa menjadi orang-orang hebat di masa depan dan tidak boleh berpretensi negatif pada para siswanya. Tidak boleh juga memandang remeh para siswanya dan tidak boleh sinis kepada para siswa karena lambat memahami pelajaran. Tidak boleh juga sinis karena siswanya berperilaku nakal atau tidak normal. Seorang guru harus bisa mendampingi para siswa dan menyayangi siswanya dan memperbaiki perilaku-perilakunya.
Yang ketiga, arti dari seorang guru harus bisa menaruh harapan, yaitu seorang guru harus bisa menaruh harapan penuh pada profesinya sebagai guru, bahwa profesi guru adalah profesi terbaik bagi dirinya. Seorang guru tidak boleh sinis dengan pekerjaannya dan tidak boleh berkata bahwa profesi keguruan adalah profesi untuk orang-orang yang miskin. Lalu selanjutnya, untuk menjadi seorang guru yang berkepribadian yang baik, seorang guru juga harus memiliki sifat manajerial, terutama dalam manajemen kelas. Nah, dengan fleksibilitasnya dalam menghadapi para siswa di dalam kelas, seorang guru harus memiliki keahlian dalam perencanaan dan pengelolaan kelas, mengorganisasi kelas sejak hari pertama dia bertugas, cepat memulai kelas, melewati masa transisi dengan baik, memiliki kemampuan dalam mengatasi 2 atau lebih aktivitas kelas dalam satu waktu yang sama atau yang disebut dengan pembelajaran kelas rangkap. Lalu, seorang guru juga harus mampu memelihara waktu bekerja serta menggunakannya secara efisien dan konsisten, dapat meminimalisasi gangguan, dapat menerima suasana kelas yang ribut dengan kegiatan pembelajaran, dan tentu saja memiliki teknik untuk pengontrolan kelas, dapat memelihara suasana tenang dalam pembelajaran, dan tetap dapat menjaga siswa untuk tetap belajar menuju kesuksesan. Semua yang dilakukannya harus bisa dipertanggungjawabkan kepada kepala sekolah dan komite sekolah, sehingga tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan dengan layanan guru profesional, dan bahkan semua pihak merasa puas dengan layanan pembelajaran dari seorang guru. Guru ideal di sini adalah guru yang menguasai ilmunya dengan baik, mampu menjelaskan dengan baik apa yang diajarkannya, disukai oleh peserta didiknya karena cara mengajarnya itu yang enak untuk didengar dan mudah dipahami. Ilmunya mengalir deras dan terus bersemi di hati para anak didiknya. Nah, guru ideal ini yang diperlukan pada saat ini adalah satu guru yang memahami benar akan profesinya sebagai seorang guru. Yang kedua, adanya guru yang ideal itu adalah guru yang rajin membaca dan menulis. Membaca dan menulis dalam artian ini karena bila ada peserta didiknya yang bertanya, memori otak pada guru langsung bekerja mencari dan menjawab pertanyaan para anak didiknya dengan cepat dan benar. Akan terlihat wawasan guru yang rajin membaca daripada cara bicaranya dan penyampaian pengajarannya. Nah, yang ketiga itu adanya guru yang ideal adalah guru yang rajin menulis. Rajin menulis di sini itu karena guru yang terbiasa membaca, maka ia akan terbiasa untuk menulis. Karena dari membaca itulah guru mampu membuat kesimpulan dari apa yang dibacanya. Kemudian kesimpulan itu ia tuliskan kembali dalam gaya bahasanya sendiri. Yang keempat, guru ideal itu adalah guru yang sensitif terhadap waktu, di mana guru tipikal ini guru yang tepat waktu dalam hal mengajarnya. Yang kelima adalah guru yang ideal adalah guru yang kreatif dan inovatif, di mana dia selalu belajar sesuatu yang baru dan merasa tertarik untuk membenahi cara mengajarnya, mengevaluasi cara mengajarnya, dan dia juga senantiasa belajar sepanjang hayat hidupnya. Yang keenam, guru ideal ini harus memiliki 5 kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan moral, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan motorik. Kecerdasan intelektual ini tidak diimbangi dengan kecerdasan moral. Nah, karena tidak diimbangi, maka menghasilkan peserta didik yang hanya mementingkan keberhasilan ketimbang proses. Segala cara dianggap halal, yang penting target tercapai semaksimal mungkin. Adanya kecerdasan moral di sini juga akan mengawali kecerdasan intelektual, sehingga mampu berperilaku jujur dalam situasi apapun dan kondisi apapun. Kecerdasan sosial juga harus dimiliki oleh guru ideal karena supaya guru itu tidak egois dan tidak memperdulikan orang lain. Terus yang terakhir ada kecerdasan emosional, harus ditumbuhkan agar guru itu tidak gampang marah, tersinggung, dan mudah melecehkan orang lain.
Sedangkan kecerdasan motorik di sini diperlukan agar guru mampu melakukan mobilitas tinggi sehingga mampu bersaing dengan memperoleh hasil yang maksimal. 2.6 yaitu standar kompetensi yang harus dimiliki guru ideal di era digital. Untuk menjadi seorang guru yang berkepribadian baik, seseorang juga harus memiliki sikap manajerial dan fleksibilitasnya dalam menghadapi para siswa di dalam kelas. Nah, ini supaya dia itu harus memiliki keahlian dalam perencanaan kelas, pengorganisasian kelas sejak dini atau sejak saat pertama dia bertugas, cepat memulai kelas melewati masa transisi yang baik, dan memiliki kemampuan dalam mengatasi 2 atau lebih aktivitas kelas dalam satu waktu yang sama. Kompetensi kepribadian juga harus dilengkapi dengan kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya, dan dia juga harus mampu mengembangkan 2 karakteristik guru dengan lingkungannya melalui 2 budaya, yaitu collegiality dan kolaborasi. Collegiality di sini bermakna sebagai interaksi guru dengan sesamanya, baik dalam aspek intelektual, sosial, moral, emosional, dan bahkan mungkin dalam aspek politik atau kebersamaan dalam aktivitas organisasi profesi. Sedangkan kolaborasi lebih dalam konteks kerjasama intelektual, saling membimbing dalam pengembangan kurikulum, pembelajaran, evaluasi, dan berbagai aktivitas diskusi penyelesaian sebagai persoalan pekerjaan sebagai ibu guru. Kompetensi kepribadian juga harus memenuhi guru profesional dan sangat mendukung karya-karya profesi mereka sebagai seorang guru. Sifat-sifat tersebut antara lain 1. Adaptability in instructional interaction. Di sini guru mudah menyesuaikan diri dengan situasi kelas, dan guru juga bisa dengan mudahnya mengubah suasana belajar sesuai dengan kebutuhan psikologis siswa, di mana kebutuhan psikologis siswa itu sangat penting karena untuk mempertahankan skenario pembelajaran yang sudah dirancang tapi kurang sesuai dengan situasi kelas yang ada. Yang B itu humor. Humor di sini guru yang humoris, periang, dan dapat membangkitkan suasana belajar kembali segar agar lebih berpeluang untuk dapat menyampaikan materi ajar dengan baik, dan akan lebih membuat para siswanya tuh lebih senang belajar, nyaman, dan terhindar dari kelelahan atau kebosanan. Yang ketiga itu C, ada memiliki tanggung jawab profesional yang baik. Tanggung jawab profesional yang baik di sini adalah guru mempersiapkan program pembelajaran yang telah didesain di skenario, alat, dan berbagai kepentingan proses pembelajaran dipersiapkan sebelum kelas dimulai, di mana semua persiapan tersebut mereka didedikasikan untuk kemajuan siswa dengan penilaian yang fair, jujur, dan selalu terbuka untuk melakukan perbaikan dengan mengeksplorasi saran serta masukan pada para siswanya. Yang D itu ada antusias. Antusias di sini adalah guru yang sangat antusias dalam pembelajaran, maka para siswanya atau menyampaikan pelajaran kepada para siswanya akan sangat membantu dalam membangun dan menghidupkan serta meningkatkan motivasi siswa dalam partisipasi proses pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas. Yang E itu ada agreeableness. Ini merupakan sifat atau karakter yang harus terus dibina pada semua guru dan calon guru, yakni sifat ini mudah atau bisa menerima perbedaan dan mudah memahami pendapat orang lain, dan bisa menikmati relasi kolegial. Nah, relasi kolegial ini dalam keadaan sependapat atau tidak sependapat tentang sesuatu. F itu ada caring. Caring di sini ya ini memiliki rasa kepedulian yang sangat tinggi atau baik kepada siswa, sejawat, orang tua siswa, dan lingkungan sekitar sekolah, di mana seluruh kelompok sosial yang dilayaninya. Nah, seorang guru juga harus memiliki perhatian
pada para siswanya akan membuka akses bagi mereka di setiap saat dan akan selalu membantu untuk kemajuan para siswanya. Yang G itu ada acceptance, yaitu sikap menerima, yakni bisa menerima siswa dengan apa adanya, tidak membanding-bandingkan, tidak dianggap bodoh siswa itu tuh enggak. Jadi sifat ini untuk memahami mereka dengan berbagai problematika dan keistimewaan yang dimilikinya. Sikap menerima ini didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa setiap individu itu tuh memiliki potensi untuk dikembangkan dan menyiratkan dalam setiap individu memiliki hak yang sama untuk menjadi seperti yang sedang ia kerjakan, dan guru juga harus memotivasi serta mendorong siswanya untuk mempercepat pencapaian apa yang diinginkan oleh gurunya. Nah, yang terakhir ada H, empati. Empati ini yakni memahami dan menerima pengalaman orang lain atau siswa seolah-olah pengalamannya sendiri. Karena itu, sifat ini tuh dilibatkan dalam proses memelihara, mengembangkan, dan untuk memperbaikinya dengan tetap menjaga pendirian siswa tersebut. Nah, sikap empati ini bisa ditunjukkan dengan cara dia berkomunikasi yang mampu dan terbiasa mendengar dengan sangat hati-hati, akurat, dan dengan sensitivitas yang sangat mendalam. Sekian dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.